Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini ada informasi yang ditunggu-tunggu oleh semua P1 tanpa penempatan. Jadi Bapak Ibu guru yang terhormat, baru saja ya Bapak Ibu ada 3 jaminan P1 100% aman di P3K 2023. Ini pernyataan langsung dari Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk. Katanya P1 itu tinggal menunggu penempatan ya. Tinggal menunggu penempatan. Ini langsung diutarakan oleh Prof Nunuk yang dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Jadi 3 jaminan ya untuk P1 100% Bapak Ibu ya mendapatkan penempatan di tahun 2023. Mudah-mudahan saja seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 3 jaminan P1 100% aman di P3K 2022 langsung dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Kita langsung saja to the point ke informasi. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu guru bahwa total guru pelamar P1 tanpa penempatan yaitu adalah 193.954 guru P1, yang mana telah diselesaikan dan lolos menjadi ASN P3K dan sudah melakukan pengisian DRA itu sebanyak 130.882. Ini sudah aman ya. Di P3K Guru 2022 itu sebanyak 67,5%. Jadi 130.882 posisinya sekarang adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, dan bahkan sudah selesai ya. Kemudian ada 62.645 yang rencananya akan dituntaskan di P3K Guru 2023. Kenapa admin katakan? Karena yang 62.645 itu adalah termasuk P1 yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Yang mana 62.645 ini itu terbagi 2 kategori lagi Bapak Ibu. Ada 45.307 ini terdapat kebutuhan. Jadi ini sisa diajukan formasinya oleh Pemda sehingga 45.307 ini bisa tuntas di tahun 2023. Sedangkan bagaimana nasib yang 17.382 ini tidak terdapat kebutuhan. Jadi tentunya salah satu solusi yang bisa diambil oleh Kemendikbudristek adalah peninjauan ulang ya untuk peta linearitas guru. Karena kalau misalkan yang 17.382 ini tidak diperbaiki penataan linearitas, maka dipastikan 17.382 akan banyak lagi yang belum diangkat. Karena 17.382 P1 ini tidak terdapat kebutuhan, salah satu penyebabnya adalah linearitas ijazah. Sehingga untuk bisa mengakomodir yang 17.382 itu perlu penataan linearitas, dan itu sudah pernah diutarakan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja direalisasikan. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan dari pernyataan dari Prof Nunuk ya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa guru adalah agen transformasi pendidikan, maka harus terus didukung dengan pemenuhan kesejahteraan yang baik. Dan bagi yang belum mendapatkan kesempatan dalam rekrutmen ASN P3K, baik karena formasi yang terbatas atau bukan jurusan yang dibutuhkan, di sini dikatakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan terus berupaya untuk memenuhi kesejahteraan guru. Jadi ada 2 Bapak Ibu ya penyebab utama sehingga ada guru P1 yang belum bisa diangkat. Yang pertama, formasi terbatas ya. Pemda mengajukan formasi sangat minim sehingga banyak P1 yang seharusnya mendapatkan penempatan itu justru tidak mendapatkan penempatan. Makanya dikatakan formasi terbatas. Itu salah satu penyebab ya sehingga gagal menjadi ASN P3K kemarin. Kemudian ada yang mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena peta linearitas, bukan jurusan yang dibutuhkan. Nah, ini yang 17.000 tadi. Nah, inilah nantinya yang
sangat perlu untuk dilakukan penataan ulang linearitas Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentunya Kemendikbudristek tidak akan tinggal diam. Beliau mengatakan berupaya untuk memenuhi kesejahteraan guru. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan saya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani menegaskan ya. Jadi Ibu Nunuk Suryani posisinya di sini menegaskan pemerintah akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan P3K Guru 2023 sebanyak 62.465. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sudah ada kejelasan ya dari Ibu Nunuk Suryani bahwa nantinya pemerintah itu dalam seleksi P3K Guru 2023 pertama-tama mereka Kemendikbudristek pertama-tama akan memprioritaskan P1 ya. P1 dalam perekrutan P3K Guru 2023. Berapa besarnya? Itu sebanyak 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkut di seleksi P3K tahun ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini satu kabar gembira dari Prof Nunuk Suryani. Masih ada kabar gembira yang lain untuk P1 tanpa penempatan. Ya, berikutnya di sini adalah bahwasanya data P1 ya, data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K masuk dalam database Kemendikbudristek. Alhamdulillah ya. Jadi intinya akhirnya sudah terjawab di sini bahwa kategori P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K akhirnya masuk dalam database Kemendikbudristek. Di sini kita tidak lihat ada P2 P3 Bapak Ibu ya, belum dibahas. Yang dibahas dulu di sini dimasuk dalam database itu adalah P1. Jadi di sini dikatakan ketika P1 ini sudah masuk dalam database Kemendikbudristek, artinya apa? Mereka tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023. Itu artinya. Jadi kalau misalkan P1 sudah masuk dalam database Kemendikbudristek, maka di tahun 2023 ini mereka tidak perlu lagi untuk dites. Itu keuntungan ketika masuk dalam database Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini fakta berikutnya dari Prof Nunuk. Dirjen Nunuk kembali menegaskan 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Alhamdulillah ya. Jadi yang 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan sudah fix akan diprioritaskan pada P3K 2023. Sebab yang dibatalkan itu hanya penempatan bukan kelulusannya. Dia menambahkan para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Nah, inilah kelebihan ya ketika P1 itu masuk database, tidak perlu tes lagi dan langsung otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1-nya. Jadi status P1 tetap akan dipergunakan di P3K Guru 2023. Mantap jiwa ya. Ini peluang emas untuk lolos menjadi ASN P3K. Kemudian di sini juga dikatakan mereka tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Ini yang keempat ya. Ketiga, mereka tidak akan tergeser dari sekolah induk. Jadi jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu yang P1 belum penempatan dan ada kebutuhan di sekolah induknya, jangan khawatir, Bapak Ibu itu tidak akan tergeser. Dirjen Nunuk menyampaikan P1 tidak perlu mengikuti tes kembali. Jadi untuk P1 fix ya, tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023. Wow, mantap jiwa ya. Jadi P1 itu tidak perlu tes kembali dan tinggal menunggu penempatan. Dia turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi yang aktif. Wow. Nah, kemudian lanjut lagi terakhir di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi diminta segera lakukan. Ini langsung dari Prof Nunuk ya. Kami semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Ini langsung dikatakan Dirjen Nunuk Bapak Ibu ya, dan inilah menjadi kabar gembira untuk P1 yang batal penempatan dan tanpa formasi. Semoga mudah-mudahan saja benar-benar direalisasikan begitu seleksi P3K Guru 2023 dibuka. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.